Hanya 5% yang bertahan menjaga integritas setelah masuk sistem? Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kepolisian kita? Budaya loyalitas, hierarki kaku, dan kode senyap diduga jadi tembok besar yang menghambat reformasi total. Apakah solusi radikal seperti pembubaran institusi benar-benar masuk akal? Kembali di Suara Ruwai, saya Penjengkol ini dan kali ini kita kupas reformasi total Polri. Jangan lewatkan. Reformasi Polri, ini sebenarnya beneran atau cuma buat formalitas aja sih? Nah, pertanyaan ini kan yang terus-terusan ada di benak kita semua. Hari ini, kita bakal coba bedah masalah pelik ini pakai analisis dari psikolog forensik sekaligus konsultan kepolisian, Reza Indragiri. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Kenapa sih kok kayaknya hampir setiap minggu selalu aja ada berita baru, kontroversi baru yang melibatkan oknum polisi? Kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Ya, coba lihat aja polanya. Dari mulai skandal narkoba yang melibatkan perwira tinggi, terus ada aksi kekerasan yang brutal ke warga, belum lagi masalah di internal mereka sendiri, sampai korupsi yang udah jadi rahasia umum. Masalahnya tuh kayaknya udah dalam banget, udah mengakar. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Dorongan buat reformasi ini sebetulnya tulus atau jangan-jangan cuma di permukaan aja? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Untuk bisa ngerti akarnya, kita harus lihat dari atas dulu nih, dari puncak pimpinannya. Gimana sih sikap mereka dalam menghadapi krisis ini? Presiden sendiri loh yang mengakui betapa seriusnya masalah ini. Beliau sadar kalau stabilitas negara kita ini ikut dipertaruhkan kalau polisinya gagal. Nah, sebagai responsnya, dibentuklah sebuah komisi khusus untuk mempercepat reformasi. Kelihatannya sih kayak langkah yang konkret ya. Bikin kita optimis gitu. Wah, jangan-jangan perubahan beneran bakal datang nih. Tapi, menurut Reza Indragiri, komposisi komisi ini justru jadi anti klimaks. Kenapa? Karena ini gambaran sempurna dari sikap yang mendua alias ambivalen. Di satu sisi ada anggota yang beneran pengen ada perubahan, tapi di sisi lain ada juga figur-figur yang kemungkinan besar bakal nginjek rem dan mempertahankan keadaan yang sekarang. Jadi, maju mundur gitu. Kita lanjut ke bagian 2. Oke, kalau dari atas aja kemauannya setengah-setengah, gimana kondisi di dalam institusinya sendiri? Di mana sebetulnya masalah ini dimulai? Jadi ada dua pemikiran utama nih. Ada yang bilang masalahnya itu di orangnya, makanya harus rekrut yang terbaik aja. Teori ini namanya model predisposisi. Tapi ada juga yang bilang, bukan orangnya, tapi sistem dan pendidikannya lah yang ngebentuk mereka. Ini namanya model belajar sosial. Nah, yang menarik banget, ini kesaksian langsung dari perwira di dalam loh. Mereka bilang, masalahnya tuh bukan di bahan mentahnya. Orang-orang yang daftar jadi polisi itu awalnya ya orang-orang baik dan berkualitas. Jadi apa yang terjadi? Selama masa pendidikan, idealisme dan kecerdasan itu katanya dikesampingkan. Yang paling utama ditanamkan itu 3 hal, loyalitas absolut, hierarki yang kaku, dan kepatuhan tanpa boleh bertanya. Ini udah jadi distorsi fundamental sejak hari pertama mereka masuk. Dan parahnya, kerusakan pada bibit-bibit unggul ini terjadinya cepet banget. Begitu mereka lulus dari akademi dan dapat penugasan pertama, pengaruh racun dari sistem ini langsung bekerja. Seringkali lewat senior mereka. Nah, dari sini kita sampai ke statistik yang paling bikin kaget, yang datangnya juga dari pengakuan orang dalam. Cuma 5%. Coba deh bayangin, kalau ada 200 bibit unggul yang masuk, sistem ini cuma menghasilkan 10 orang yang masih bisa dipegang integritasnya dan diharapkan jadi agen perubahan. Gimana ceritanya sebuah institusi bisa mereformasi dirinya sendiri kalau probabilitasnya sekecil ini? Lanjut ke bagian 3. Jadi, apa sih yang bikin budaya internal ini begitu merusak? Jawabannya ada di serangkaian aturan tak tertulis yang bisa dibilang toksik. Ini dia nih yang terkenal, namanya kode tirai coklat. Gampangnya, ini hukum saling tutup-tutupan. Semangat jiwa korsa yang salah kaprah, di mana mereka diharapkan buat menutupi kesalahan, bahkan kejahatan rekannya. Siapapun yang berani buka suara, ya bakal dianggap musuh. Reza Indragiri juga mencatat, ada 3 penyakit utama di kepolisian manapun di dunia yang susah banget dihilangin, brutalitas, korupsi, dan yaitu tadi, budaya saling menutupi kesalahan rekan. Katanya, berhasil atau tidaknya reformasi bisa diukur dari seberapa jauh 3 penyakit ini bisa ditekan. Pimpinan sendiri bahkan mengakui, seringkali pakai pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Artinya masalahnya dari atas. Solusinya kedengarannya gampang kan? Ya udah tinggal ganti aja kepalanya. Tapi ini dia argumen tandingannya. Gimana kalau belatungnya udah nyebar ke seluruh badan ikan?
Kalau busuknya udah sistemik, motong kepalanya doang nggak akan nyelamatin apa-apa. Seluruh ikannya harus dibuang. Oke, bagian terakhir. Kalau masalahnya udah sedalam dan semengakar ini, apa masih ada jalan keluar? Mari kita lihat beberapa kemungkinan solusinya, termasuk yang paling radikal sekalipun. Salah satu ide perubahan yang radikal itu ada di filosofi karirnya. Model kita saat ini kan tour of duty. Petugas sering dipindah-pindah, yang akhirnya bikin mereka nggak pernah punya ikatan mendalam sama komunitas. Nah, usulannya kita bisa adopsi model Jepang, di mana petugas itu menetap di satu wilayah sampai puluhan tahun. Benar-benar jadi bagian dari masyarakat di situ. Di Jepang, ada tulisan simpel, pasti dalam banget ini di kantor polisi mereka. Ini kan beda banget ya sama budaya yang dibangun di atas hierarki dan loyalitas ke dalam. Ini benar-benar ngingetin lagi kalau tugas seorang polisi itu sebetulnya untuk melayani publik. Dan ini dia, ide yang paling ekstrim. Bubarkan seluruh institusi, lalu bangun ulang dari nol. Ini bukan cuma teori loh ya. Beberapa negara lain yang berhadapan dengan korupsi yang udah nggak ada harapan, beneran ngambil langkah drastis ini. Jadi, penting buat dicatat ya, ini bukan berarti kita jadi nggak punya polisi. Sama sekali bukan. Ini soal riset total. Institusi yang sekarang dibubarkan, personel yang terbukti masih bagus dan berintegritas dipertahankan, terus rekrut orang-orang baru yang berkualitas dari luar, yang korup atau nggak kompeten, diberhentikan semua. Baru dari situ dibangun organisasi baru dengan fondasi yang bersih. Jadi, setelah kita lihat semuanya, mulai dari kepemimpinan yang terkesan tengah-tengah, budaya internal yang merusak, sampai sistem yang katanya bisa menghancurkan 95% bibit unggulnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang provokatif. Apakah membubarkan dan membangun ulang adalah satu-satunya jalan keluar yang nyata untuk benar-benar mereformasi institusi ini? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Perubahan tak akan terjadi tanpa keberanian membongkar akar masalah dan menghapus loyalitas buta. Reformasi sejati butuh pengawasan ketat, transparansi, dan keberpihakan pada keadilan, bukan sekadar simbolik. Menurut kamu, reformasi cukup diperbaiki atau harus dibangun ulang dari nol? Tulis di kolom komentar, like, share, dan subscribe sekarang.